Gadis cantik ini membesarkan raksasa kanibal. Untuk keamanan, dia menggunakan tali dan kawat besi untuk membentuk organ yang mengikat raksasa itu. Meskipun raksasa tidak bisa melarikan diri, tapi setiap kali gadis berkacamata itu mendekatinya, dia akan mencoba menjulurkan lehernya dan mencengkeramnya. Untuk membuat raksasa lebih patuh, gadis itu mengeluarkan batang besi panjang dan menusuk tepat di matanya. Raksasa itu berteriak kesakitan. Tapi gadis itu masih belum berhenti. Mengambil tongkat itu lagi dan menikam jantung raksasa itu berulang kali. Raksasa menutup matanya. Gadis pikir ia udah mati. Ia memeriksanya. Akibatnya, hampir mendapatkannya. Mundurlah, itu akan memakanmu sekarang. Ternyata raksasa memiliki tubuh abadi. Tidak peduli seberapa parah lukanya, ia dapat pulih dengan cepat. Dan tujuan gadis membesarkan raksasa itu adalah mencari cara untuk membunuhnya. Ternyata pada 100 tahun yang lalu, negara ini tidak hanya memiliki zombie, tetapi juga raksasa setinggi ratusan meter. Mereka mendatangkan malapetaka di mana-mana. Masih mengambil orang untuk makanan. Hanya dalam setengah bulan ia memakan lebih dari setengah populasi negara kepulauan itu. UTK menahan serangan raksasa. Orang yang beruntung yang selamat membangun 3 tembok batu lebih tinggi dari raksasa. Mendapatkan perlindungan tembok orang mendirikan negara baru. 100 tahun kemudian, manusia telah melupakan keberadaan raksasa. Sampai hari itu raksasa tiba-tiba muncul. Itu menendang tombok. Tak disangka tembok kokoh berusia 100 tahun ini akan diinjak-injak melalui lubang besar. Raksasa bergegas masuk. Ketika para prajurit melihat ini, mereka segera melancarkan serangan balik. Meskipun raksasa ditembak jatuh oleh meriam, mereka memiliki tubuh abadi. Ia buru-buru berdiri. Raksasa kelaparan selama ratusan tahun. Mereka dengan panik berlarian membawa orang untuk makan. Beberapa orang tidak ingin mengalami akhir yang tragis itu. Mereka langsung bunuh diri. Sisanya harus berpindah dari kawasan pertanian ke kawasan komersial. Tetapi hilangnya tanah subur berarti orang tidak lagi memiliki tanah subur. Sangat cepat terjadi kekurangan makanan yang serius. Jika terus seperti ini, semua orang akan mati kelaparan. Penguasa membentuk tim yang didedikasikan untuk membunuh raksasa. Mereka memutuskan untuk membunuh mereka semua. Merebut kembali areal pertanian. Sang kapten mengadakan konferensi untuk membahas cara membunuh raksasa itu. Seseorang menyarankan menggunakan meriam untuk mengebom. Seseorang ingin memasang jebakan. Tunggu sampai raksasa ditangkap dan temukan cara untuk membunuh mereka nanti. Tetapi metode ini tidak dapat diandalkan di mata kapten. Saat ini, gadis berkacamata ngomong. Dia berpikir bahwa meskipun raksasa dapat diserang dengan senjata, mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dengan sangat cepat. Sangat cepat mereka dapat kembali normal. Jika ingin membunuh mereka, harus menemukan titik lemah raksasa itu. Karena untuk membuat kapten mempercayainya, gadis itu membawa kapten ke rumah. Dia menyuruh kapten untuk merotasi agensi. Sunroof dibuka. Raksasa yang menakutkan muncul. Ini apa? Hei! Raksasa sangat peka terhadap suara. Apalagi dengan suara manusia. Gadis ini sangat berani. Ia berani memelihara raksasa di rumahnya. Meski sudah diikat, sang kapten tetap ketakutan. Dia gak paham, bagaimana seorang gadis biasa yang lemah berani membesarkan raksasa. Melalui pengasuhan jangka panjang, gadis itu menemukan bahwa raksasa memiliki beberapa karakteristik. Tutup saja sunroof dan mereka akan diam. Tindakan juga akan melambat. Jika kita membiarkan mereka hidup dalam kegelapan untuk waktu yang lama, para raksasa secara bertahap akan tertidur. Tetapi jika dia ingin membunuh mereka, dia tidak bisa memikirkan cara untuk saat ini. Dia mencoba berbagai metode, tetapi semuanya gagal. Begitu saja, mereka telah meneliti selama lebih dari 2 bulan. Tapi masih belum menemukan titik lemah raksasa itu. Dan kisah tentang gadis yang menyembunyikan raksasa itu dengan sangat cepat diketahui oleh kepala suku. Menurutnya raksasa itu berbahaya. Jika dia dibebaskan oleh gadis itu, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Ketua menteri menghunus pedangnya dan ingin membunuh raksasa itu. Tapi gadis itu mencegahnya. Dia tidak ingin penelitiannya dihancurkan seperti itu. Tetapi kepala suku tetap bertekad untuk membunuh raksasa itu. Sadar akan bahayanya, raksasa itu mulai bergerak liar. Hanya melihatnya menukik ke depan. Rantai putus. Raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit gadis itu. Untungnya, kepala petugas bereaksi tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu. Tapi gadis keras kepala. Ingin menggunakan kasih sayang untuk menasihati raksasa. Hasilnya diambil oleh raksasa dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada saat bahaya, Kapten menggunakan tali untuk mengikatnya. Lalu cabut pedangnya. Mengandalkan bantuan organ levitasi di punggung raksasa. Kapten menusukkan pedangnya ke punggungnya. Tak disangka ini akan menyebabkan raksasa itu jatuh ke tanah. Semua orang senagat senang. Tidak menyangka titik lemah raksasa berada tepat di belakang mereka. Dengan penemuan ini mereka bisa mengalahkan para raksasa. Merebut kembali areal pertanian. Gadis berkacamata menciptakan perangkat terbang. Nyalakan saja organnya dan bisa menembakkan 2 kabel baja ke arah sasaran. Ia akan mengambil benang baja, sehingga dapat terbang ke orang yang dituju. Namun alat ini tetap membutuhkan latihan untuk bisa terbang dengan lancar. Idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Tidak ada objek untuk berlatih, anggota tim sangat kelelahan. Untuk membuat tim kerja yang efektif, mereka menghabiskan banyak uang untuk membuat 2 model raksasa. Setelah masa latihan, banyak anggota tim yang menguasai kemampuan bertarung. Tapi gadis ini adalah satu-satunya yang masih belum belajar. Tapi dia memiliki keterampilan lain yang dikagumi semua orang. Itulah keterampilan menembakkan panah. Sasarannya jelas di depan. Gadis itu membidik ke arah lain. Ia menggigit setengah dari bulu di ujung anak panah. Lalu menembak burung liar yang bersembunyi di balik pohon. Dengan suara panah yang sama ditembakkan. Panah itu sepertinya dilengkapi dengan alat pelacak. Belok 90 derajat lurus ke sasaran. Ini adalah keterampilan pusaka gadis itu. Jutku. Namanya Sasa. Sejak kecil, ia mengikuti ayahnya untuk berburu mencari nafkah. Keterampilan monolognya juga terbentuk dari sana. Jadilah target yang ia tuju. Tidak peduli apakah target diam atau bergerak, Sasa dapat dengan mudah mengenainya. Itu sebabnya setiap kali dia pergi berburu, dia banyak berburu. Tapi hari itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan bahwa ada asap di kejauhan. Jadi raksasa itu memecahkan tembok. Mereka mulai berkeliling membunuh orang. Karena demi menyelamatkan nyawanya, Sasa hanya bisa kabur bersama keluarganya. Mereka pergi ke pabrik. Mengetahui kebrutalan para raksasa, Sasa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemburu raksasa. Ia mau melawannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa belajar bagaimana menggunakan alat terbang itu. Hari itu, saat sedang makan nasi, Sasa tiba-tiba menyadari bahwa porsi makannya jauh lebih sedikit dari biasanya. Rekan satu tim di sebelah mencurigai seseorang mencuri makanan mereka. Setelah mendengar itu, Sasa tiba-tiba teringat. Baru-baru ini, ada orang baru di dapur. Mungkin mereka adalah orang yang mencuri makanan itu. Jadi malam itu dia bersembunyi di dapur. Seperti yang diharapkan, memang ada beberapa orang yang datang untuk mencuri makanan. Ketika mereka hendak mengantarkan makanan, akhirnya, Sasa JG tindakan. Setelah mengetahui bahwa mereka ditemukan, para pencuri dengan cepat melarikan diri. Hanya satu orang serakah yang tersisa. Masih mencoba mengambil beberapa kentang sebelum pergi. Hasilnya ditembak oleh panah manusia Super Sasa. Memaksanya bersembunyi di balik wadah. Pria yang mengira itu aman. Saya tidak menyangka Sasa menggunakan teknik panah tombak. Dia membidik ke kanan penghalang. Sasa menggigit bulu panah. Lalu menembaknya. Panah berputar 90 di udara. Langsung menyematkan pria itu di kereta di belakang. Anak laki-laki tidak bisa mengerti. Dari arah mana panah ini ditembakkan? Sasa menyadari.
Orang-orang yang Anda sebut pencuri hanyalah sekelompok pengungsi yang kelaparan. Sasa juga tidak mempersulit mereka. Dia mengajari mereka bahwa jika mereka menginginkan makanan, mereka harus bekerja. Akhirnya, ia melepaskannya. Bahkan biarkan mereka mengisi gerobak yang penuh dengan makanan. Terima kasih. Menyaksikan punggung anak-anak meninggalkan Sasa dengan senyum puas. Namun adegan ini sering terlihat oleh gadis berkacamata yang berdiri di belakang. Dia tidak menyangka akan ada tangan yang begitu kuat di kamp militer. Karena benar-benar mengalahkan raksasa itu. Sasa menjadi tim pembina utama. Anggota tim yang lain juga berlatih yang rajin. Keterampilan terbang mereka semakin mahir. Gadis berkacamata sangat senang. Dia membayangkan adegan di mana anggota pasukan melawan para raksasa. Tetapi pada saat inilah garis depan menyebarkan kabar buruk. Raksasa menerobos pertahanan. Mereka menuju mall. Anggota tim mengetahui berita itu, tetapi mereka tidak takut. Mereka siap bertarung. Perang antara manusia dan raksasa akan dimulai.